myself. My name is Via Azara Rahmadita. My NPM 2341111. I am from Management Class 23A. In this video, I will present material about definition and scope of marketing strategy management. Oke, jadi di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Banyaknya perusahaan yang menawarkan produk serupa berupa yang serupa sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu menyusun strategi pemasaran yang tepat. Manajemen strategi pemasaran membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan pasar, menciptakan nilai bagi konsumen, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Oke, di slide ini ada pengertian dari manajemen strategi pemasaran. Apa sih manajemen strategi pemasaran itu? Jadi, manajemen strategi pemasaran adalah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Proses ini tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pada bagaimana perusahaan memahami pasar, menentukan target konsumen, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan adanya manajemen strategi pemasaran, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dan terstruktur. Selanjutnya, ada tujuan utama dari manajemen strategi pemasaran, yaitu untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Selain itu, strategi pemasaran juga bertujuan untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang lama, serta membangun loyalitas konsumen. Tidak hanya itu, strategi ini juga membantu perusahaan dalam membangun citra merek yang positif dan meningkatkan daya saing di pasar, sehingga perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen strategi pemasaran mencangkup berbagai kegiatan yang saling berkaitan, dimulai dari analisis pasar untuk memahami kondisi dan peluang, kemudian dilanjutkan dengan segmentasi, targeting, dan positioning untuk menentukan sasaran pasar. Selain itu, perusahaan menyusun strategi pemasaran melalui bauran pemasaran, serta melakukan evaluasi dan pengendalian untuk memastikan strategi berjalan dengan baik. Semua tahapan ini penting agar pemasaran lebih terarah dan efektif. Nah, analisis pasarnya yaitu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Perusahaan perlu memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen agar dapat menawarkan produk yang sesuai. Selain itu, perusahaan juga harus menganalisis kondisi lingkungan dan pesaing. Dengan analisis pasar yang baik, perusahaan dapat menemukan peluang bisnis dan menghindari resiko yang mungkin terjadi sehingga strategi yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran. Di sini ada penjelasan apa itu segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Jadi segmentasi itu adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, atau gaya hidup. Nah, selain itu perusahaan juga melakukan targeting. Targeting itu memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan sasaran. Yang terakhir, positioning. Positioning ini dilakukan untuk menciptakan citra atau persepsi tertentu di benak konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Dengan penerapan STP yang tepat, perusahaan dapat lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Oke, di sini ada strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P ini yaitu ada produk, price, place, and promotion. Produk harus memiliki kualitas dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Harga harus kompetitif dan sesuai dengan nilai produk. Tempat atau distribusi harus memudahkan konsumen dalam mendapatkan produknya. Sedangkan promosi bertujuan untuk menarik perhatian dan meningkatkan minat beli konsumen. Keempat unsur ini harus saling mendukung agar strategi pemasarannya berhasil.
Lalu ada evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian ini dilakukan untuk menilai apakah strategi pemasaran yang telah dijalankan sudah mencapai tujuan atau belum. Perusahaan dapat melihat dari peningkatan penjualannya, jumlah pelanggan, atau respon di pasar. Jika hasilnya belum sesuai, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan atau perubahan strategi. Dengan adanya evaluasi perusahaan, dapat terus meningkatkan kinerja pemasaran secara berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh sederhananya, yaitu seperti sebuah bisnis pakaian wanita online menargetkan remaja dan wanita muda dengan menawarkan produk yang mengikuti tren fashion. Mereka ini menetapkan harga yang terjangkau, menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi, serta memberikan diskon atau promo menarik untuk pelanggannya. Dengan strategi tersebut, produk menjadi lebih dikenal dan diminati oleh target pasar, sehingga penjualan dapat meningkat. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi pemasaran ini memiliki peran yang penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Melalui proses yang terstruktur, perusahaan dapat memahami pasar, menentukan strategi yang tepat, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan strategi yang baik, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan penjualan, tetapi juga dapat mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan. Oke, thank you so much for watching. Bye-bye.